Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qalan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adzanallahu wa iyyakum minan nar. Keinginan manusia untuk mulia, nyaman, bahagia, selamat, tentram adalah keinginan yang sesuai dengan fitrah mereka. Dan sesungguhnya berapa banyak manusia yang ingin mendapatkan itu semuanya, bukan keinginannya yang dia dapatkan, justru petaka yang menjadi pakaian bagi dirinya. Kesengsaraan, penderitaan sebagaimana pakaian yang melekat di badannya. Dan ini terjadi dalam kehidupan. Makanya ada sebuah ucapan, may yurid kam muridinil khair lam yudrikunahu. Berapa banyak orang menginginkan kebaikan tetapi tidak mendapatkannya. Demikian juga tatkala manusia ingin masuk surga, karena kehidupan setelah kematian jauh lebih berat apabila tidak berada di surga. Tetapi tatkala berada di surga, maka segala keberatan-keberatan tatkala dia jalani di dalam kehidupan dunia semuanya hilang dan semuanya sirna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan yu'ta bi asyadin nasi busang fid dunya min ahlil jannah fayusbighu fil jannati sibghatan yuqalu lahu hal wajadta busan syiddatan qala ma yajidu busan syiddatan qat. Jadi ada orang yang paling menderita di dunia ini, tetapi dia termasuk ahli surga. Kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala orang ini dimasukkan ke dalam surga hanya dengan sekali celupan. Kemudian diangkat kembali. Kemudian ditanya, hal wajadta busang qat?
wa syiddatan qat. Apakah kamu masih merasakan adanya sedikit saja kesedihan atau kesusahan, walaupun sedikit saja? Wallahi ya Rabb ma wajadtu syiddatan wala bu'san qat. Demi Allah, demi Engkau ya Rabb, aku tidak menjumpai rasa susah, rasa sedih, rasa menderita sedikit pun. Padahal dia adalah orang yang paling menderita di dunia, dan tidak ada yang menderita daripada orang ini. Begitu satu kali celupan, hilang semuanya. Wa yu'ta bi an'ami ahli dunia wa huwa min ahlil jannah. Dan didatangkan orang yang paling bahagia di dunia, tetapi wa huwa min ahli nar, tetapi dia termasuk daripada ahli neraka. Jadi ada orang yang paling nikmat hidupnya di dunia, dan tidak ada yang lebih nikmat daripada orang ini tatkala di dunia, tetapi dia ahli neraka. Wa yusbighu fin nari sibghatan, kemudian dicelupkan ke neraka dengan satu kali celupan. Fayuqalu lahu, kemudian ditanyakan kepadanya, hal wajadta na'iman qat, apakah kamu masih bisa merasakan ada sisa kenikmatan walaupun sedikit? Dijawab oleh ahli neraka tadi, yang termasuk daripada ahli surga. Ahli neraka yang dia adalah orang yang paling nikmat hidupnya di dunia, dia mengatakan, ma wajadtu na'iman qat, aku tidak menjumpai kenikmatan yang tersisa setelah dicelupkan ke neraka dengan satu kali celupan. Jadi di balik kenyamanan, keindahan, glamor kehidupan dunia, ada sesuatu yang mengerikan. Ada sesuatu yang mengerikan. Sehingga di sini kita penting untuk mempelajari dan memahami, kemudian menjadi bagian yang kita amalkan, sehingga kita, istri kita, anak kita, keluarga kita menjadi ahli surga dan bersama di surga, karena ini adalah satu perkara yang tidak ada pilihan lain. Jadi ini adalah satu perkara yang tidak ada pilihan lain, karena selain daripada surga tinggal neraka. Adakah di antara manusia yang kuat menahan panasnya api neraka? Jawabannya tidak ada. Maka tidak ada pilihan kecuali jalannya adalah dia harus mengetahui ilmunya, caranya, metodenya, sehingga bisa bersama keluarganya dimasukkan oleh Allah SWT ke dalam surganya. Ya hadirun azani wa azakumullah. Ini yang menjadi tema kita ya, fokus mengupayakan seluruh anggota keluarga di surga. Judulnya itu. Ya, ini saya ada beberapa fotokopian, memang sedikit. Tadi mau saya fotokopi tapi katanya ya namanya tulisan Arab ini nggak ada terjemahnya, tinggal 3 ini. Ya, tapi sebenarnya sih lebih mudah ya. Ada yang punya stabilo? Man, minjeman. Saya tak nyetopilo nih man. Al-hadirun azani wa azakumullah. Kita kasih pertanyaan ya, yang bisa jawab nanti kita kasih ini satu. Ya. Apakah mesti orang yang pingin masuk surga dan berjuang masuk surga dan merasa tahu jalan ke surga dan memperjuangkannya, dia akan masuk surga? Pertanyaannya, apakah mesti masuk surga? Bagi orang yang ingin masuk surga, tahu jalannya, dia berjuang untuk masuk surga, ya, dan dia mengupayakan masuk surga, kemudian dia masuk surga,
Jawabannya gampang sekali kok, nggak bisa jawab nih. Kalau bisa jawab, ini fotokopi aja satu nih, nggak apa-apa nih. Mesti nggak? Mesti nggak, Man? Tidak, ya betul. Jawabannya tidak mesti. Ya, nih Man, buat kamu Man, satu Man. Yalah hadirun azani wa azakumullah. Jadi tidak mesti. Ya, kalau ini kita bahas, masya Allah banyak sekali ya. Tapi kita nggak melebar, tidak melebar. Jadi tatkala seseorang ingin dirinya, keluarganya, orang-orang yang dicintai bersama dirinya di surga, ada satu perkara yang perlu dia pelajari dan dia ketahui, di antaranya perbuatan-perbuatan yang merontokkan amalan. Ya, perbuatan-perbuatan yang merontokkan amalan ini pertama. Ya, pada tahapan ini berapa banyak orang yang beramal ternyata tatkala dia ingin memetik amalannya sudah hilang. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa qadimna ma 'amilu min 'amalin fajalnahu haba'am manthura. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa qaddimna ma 'amilu, dan kami suguhkan apa yang mereka telah kerjakan min amalin, dari satu amalan, wajalnahu haba'am manthura. Ternyata amalannya itu sudah berterbangan. Di masa kita ini ada perbuatan-perbuatan yang merontokkan amalan tapi tidak dianggap merontokkan amalan. Ya, seperti kekufuran. Kekufuran di sini ilmunya banyak ya. Dan ini pelajarannya di kitab tauhid. Ya, banyak orang masuk ke pintu kekufuran tapi nggak sadar ini adalah termasuk bagian dari amalan kekufuran. Syirik juga demikian, murtad. Nah, ini. Terkadang sebagian orang berbangga dengan murtad. Bahkan ada kelompok murtadin namanya. Dan di sini nyata betul. Kenapa orang-orang Nasoro terus bercokol pada agamanya Nasoro? Satu poin. Kemudian kenapa orang Muslim meninggalkan keislamannya dan berbangga dengan kemurtadannya? Ada yang kiai, ada yang ini, ada yang itu, sehingga menamakan diri menjadi murtadin. Kenapa sebabnya? Sebabnya sebenarnya karena mereka tidak memiliki pemahaman yang dimiliki oleh pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Itu berdasarkan apa yang saya pelajari dari situs mereka, Suara Non Muslim, dan hujah-hujah mereka tatkala mematahkan dalil-dalil yang ada dalam Al-Quran dan di dalam Al-Hadits. Jadi orang Nasara sendiri dia terkungkung dengan kekufurannya karena tidak memahami Al-Quran ataupun hadis dengan pemahaman salafun saleh. Dan ini tatkala dilemparkan kepada kaum muslimin, ternyata kaum muslimin gelir juga ini. Ya, gelir juga. Ya, gelir juga, waliyadzubillah. Makanya benar yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah radhiyallahu taala, enggak ada hajah kita belajar apa? Kristologi, enggak ada hajah. Enggak ada hajah. Walaupun di sana sosok yang terkenal kita enggak sebutkan namanya, walaupun mungkin antum sudah tahu. Ya semoga Allah memberikan pahala ya, tetapi kita tidak menemukan caranya. Seperti Ahmad Didat, semoga Allah merahmati dan memberikan pahala ya. Tapi kita tidak menemukan caranya atau muridnya. Karena sesungguhnya yang akan menyingkap keberadaan kekufuran baik pada Yahudi ataupun Nasrani itu adalah kefahaman tentang agama Allah dengan pemahaman yang benar. Kita contoh satu ayat aja. Ini loh Tuhan kamu, Tuhannya kaum muslimin. Tuhannya kaum muslimin bukan Tuhan saya. Dibawakan ayat wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Wa makaru, dan mereka membuat tipu daya
Wa makarallah, dan Allah membuat tipu daya. Wallahu khairul makirin, dan Allah adalah zat yang paling bagus membuat tipu daya. Nih Tuhan kamu membuat tipu daya. Bagaimana mungkin kamu akan mempertuhankan Allah sementara Allah adalah zat yang membuat tipu daya? Ternyata ini gelir nih. Bahkan bisa jadi saya dapat laporan ada orang yang sudah jenggotan, udah ngaji lama, pas ngobrol sama seorang pendeta di sebuah cucian mobil gelir juga. Wah, ini berarti pemahaman tentang sunnahnya loyo ini. Ya, makanya orang bingung di masa kita ini banyak sekali. Banyak sekali ya. Jadi kasus sedemikian banyak, dan kasus-kasus ini adalah penyebab sejauhnya seseorang dari apa yang dia inginkan untuk masuk ke dalam surga. Nah, ini tentang ayat ini penjelasannya ada di dalam pembahasan masalah akidah, yang maknanya di sini bukan Allah membuat makar, tetapi Allah membalas makar. Karena termasuk daripada sifat kelemahan tatkala umatnya ataupun makhluknya membuat makar kepada Allah dengan kekufuran, dengan kemunafikan, dengan kemaksiatan, kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak membalasnya. Ini ada satu kelemahan, dan yang demikian ini disucikan dari Allah SWT. Makanya di sini dijelaskan oleh para ulama, Allah tidak membuat makar. Karena membuat makar juga kejelekan. Masa zat yang maha agung, maha mulia, maha sempurna melakukan hal-hal yang dicela oleh manusia, dia melakukan makar. Apa yang terkesan jelek sekali. Ya, makar seperti kudeta dan sebagainya. Ya, pengembosan, infiltrasi, pembusukan, ini jelek sekali ini. Makar itu. Ya, makar. Masa Allah berbuat makar? Tidak mungkin, karena Allah Maha Tinggi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dari satu ayat ini aja terbersihkan dari Allah sifat-sifat lemah. Nah, disinilah Nasrani kejebak di sini. Ini nggak bisa keluar nih. Sampai pun pendetanya, sampai pun para pakarnya. Ternyata tatkala dilemparkan kepada kaum muslimin gelir juga nih. Kenapa nggak belajar? Ini baru satu poin loh, padahal poinnya masih banyak lagi. Jadi di sini bukan Allah membuat makar, tetapi Allah membalas makar. Karena dengan membalas makar ini menunjukkan keagungan dan kemuliaan Allah. Dan sebagus-bagus makar adalah makarnya Allah. Bagaimana kita katakan makar Allah adalah paling bagus? Contohnya orang munafik. Apa yang terjadi pada orang munafik? Dia berbangga dengan kemunafikannya. Apa yang terjadi di kalangan para pendosa? Dia berbangga dengan dosanya. Jadi para pendosa, orang menciptakan dosa, menciptakan kekufuran, peradaban kekufuran, mungkin perjuangannya lebih besar daripada kita. Baik dari sisi harta, pemikiran, dana, dan seterusnya. Coba kita masih santai, kita masih nyaman di dalam memperjuangkan keimanan. Mereka lebih daripada itu. Dananya luar biasa besar. Lah, disinilah bentuk makar yang Allah lemparkan kepada mereka. Mereka terjebak pada makar yang mereka lakukan untuk agama Allah, dan mereka sendiri yang menanggung makar itu. Dan ini mendatangkan azab bagi mereka. Ini baru satu poin tentang ayat ini, coba. Nah, mereka membawa lagi nih di dalam Sahih Bukhari. Nih, contohnya nih Aisyah nih istri Nabi nih ceritakan. Ya, diceritakan tentang masalah cemburunya Rasulullah dan pertikaian antara Aisyah dengan Khadijah di dalam Sahih Bukhari gitu ya. Kemudian bagaimana Rasulullah SAW yang sudah membunuh suaminya Sofiyah bintu Huyai, kemudian mantan dari laki-laki yang dibunuh oleh Rasulullah ini dalam sebuah pertempuran, kemudian dinikah oleh Rasulullah. Bagaimana mungkin Nabi kamu menjadi Mesias, menjadi juru selamat? Coba bayangkan. Lah, ini ternyata perkara yang terus disuguhkan, ya, dan ini menjadi problem tersendiri dalam kehidupan di mana sekarang kita berada. Kalau zaman dulu paling kan kayak meh panen wis di sogi jabel purung, ya kan? Kayak Umar di mayu kayak wis di sogi paria purung, ya kan? Kayak wis di sembelih napi tika purung, paling kayak gitu. Sekarang lebih jelimet lagi. Lah, disinilah pentingnya kita ya memiliki ilmu agar kita sampai pada apa yang kita niatkan gitu. Dan tatkala kita sampai pada apa yang kita niatkan, ini pun menjadi dampak baik bagi diri kita, keluarga kita, bahkan mungkin bagi yang lainnya. Ya, al-hadirun azani wa azakumullah. Jadi ada kufur, ada syirik,
dan ada yang lainnya. Al-hadirun azani wa azakumullah. Di antara perkara-perkara yang termasuk daripada pembatal amalan, ya, sehingga ini menjadi penghalang bagi siapa saja untuk masuk surga, di antaranya tadi, ya, sudah kita sebutkan ada syirik, ada murtad. Allah SWT berfirman, "Wa may yartad minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah." Barang siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya, ya, barang siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya, fayamut, kemudian mati, murtad mati. Ini kalau zaman saya kecil waktu SD, ini gerakan pemurtadan berhasil luar biasa. Ya, jadi ada teman pas Idul Fitri Muslim, pas musim Nasoro Kristen, teman saya satu kelas. Ya, ternyata ibunya juga sama. Ya, pas sakit Idul Fitri sakit, ya Muslim. Pas menjelang Natalan, ya masih sakit karena mau dibiayai, ya kesehatannya, dia murtad di musim-musim seperti ini. Tatkala murtad, dia kemudian meninggal dunia. Waliyadzubillah, ya, waliyadzubillah. Jadi barang siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya kemudian dia mati, maka dia itu menjadi orang kafir. Menjadi orang yang kafir, maksudnya keluar dari Islam. Dan akan rontok amalannya di dunia dan akhirat. Jadi amalannya yang ada di dunia semuanya hilang. Amalan yang di akhirat juga semuanya hilang. Gara-gara apa? Murtad. Di masa kita ini ada momok yang menjadi PR yang dibahas oleh kebanyakan kaum muslimin yang disebut dengan moderasi. Saya sempat mikir istilah moderasi itu apa. Ternyata moderasi ini ya intinya tadilah lintas agama dan seterusnya kayak gitu. Ini berbahaya sebenarnya. Dan ini belum pernah ada di masa-masa sebelumnya. Ya, kalau nggak mau moderasi katanya intoleran. Ini berbahaya ini. Ya, dan ini berbahaya, ini lagi dipasarkan sebenarnya ini. Ya, lagi dipasarkan. Karena apa? Nanti kalau murtad ini resiko tanggung sendiri. Resiko tanggung apa? Sendiri. Ya, cuman memang tidak ada jalur yang memungkinkan untuk memasarkan seperti ini kecuali melalui jalur politik. Dan bagi kita jalur yang paling bagus adalah terus sampaikan ilmu, sampaikan ilmu. Ingatkan tentang bahaya yang demikian ini. Ya, akan bahaya yang demikian ini. Bahaya ini. Jadi murtad ini menjadikan amalannya apa? Rontok, ya, menjadikan amalannya rontok. Dan sekarang di kampung-kampung kaum muslimin banyak juga yang murtad, ya. Di Semali yang tadinya nggak ada orang Kristen, saya dengar ini si fulan murtad. Ya, tadinya ada orang laki-laki tapi kayak bencong, ya, kemudian kerja di Jakarta, akhirnya jadi perempuan, jadi bencong, kemudian akhirnya murtad. Waliyadzubillah. Dan di beberapa tempat banyak yang murtad. Karena memang tidak adanya penanggulangan tentang masalah apa? Kemurtadan di kaum muslimin. Hampir kaum muslimin diem tentang masalah kemurtadan. Makanya tatkala saya di Masjid Nabawi, saya ketemu sama tokoh namanya Profesor Dr. Soleh Suhaimi, ya. Beliau seorang, ya, kata orang-orang yang kenal, seorang kibarul ulama, ya. Saya tanya tentang masalah kristenisasi, beliau memberikan jawaban-jawaban yang luar biasa. Luar biasa, dukungan dan seterusnya. Dan memang di sini kita penting, ya, menyelamatkan tangga teparo kita, keluarga kita untuk terus, ya, berada di atas apa? Keimanan. Dan kita melakukan pendekatan kepada siapapun dengan sunnah. Dengan apa? Sunnah. Karena sunnah itu mengajarkan tepat, ya, lemah lembut baik kepada binatang, kepada manusia dan sebagainya dengan tepat. Tetapi tidak sampai menjadikan perkara yang haram menjadi halal. Sehingga dari sisi manapun kemudian kita bisa selamat, ya. Berikutnya hadirin azani wa azakumullah, ini kemurtadan. Berikutnya kesyirikan. Kesyirikan ini juga masih menjadi ranking, ya, rontoknya amalan. Sebagaimana firman Allah Taala dalam surat Az-Zumar ayat 65, "Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk." Walaqad uhiya ilaika, dan sungguh telah diwahyukan kepada engkau, wa ilal ladzina min qablika, dan orang-orang sebelum engkau,
la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Jikalau engkau berbuat syirik, amalanmu akan rontok. Ya, amalanmu akan apa? Rontok. Memang bentuk kesyirikan di masa kita ini agak sedikit ya terjadi perubahan. Ada sedikit terjadi perubahan walaupun asal-asalnya masih ada. Tetapi kesyirikan tetap kesyirikan. Bahkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menjelaskan tentang hadis ya, ada seseorang masuk surga karena lalat dan masuk neraka juga karena lalat. Dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yang masuk neraka karena lalat dia adalah seorang muslim. Kenapa? Karena dikatakan di dalam hadis tersebut, wa yadkhulun nar fi dzubab. Rasulullah mengatakan, dan dia masuk neraka juga karena lalat. Berarti menunjukkan dia punya amalan-amalan lain kayak sholat, puasa, zakat, mungkin haji, mungkin jihad dan sebagainya. Ternyata dia nggak kontrol nih, karena lalat amalan semuanya itu apa? Rontok. Makanya di balik kemudahan yang Allah berikan kepada kita untuk beramal soleh, ingat, ada dosa-dosa yang kadang kita nggak sadar, ada perbuatan-perbuatan syirik yang kita nggak nyangka. Maka kita mohon kepada Allah ya ampunan baik dosa yang kita kerjakan tapi kita tidak sadar. Kita juga berlepas diri kepada Allah dan juga minta ampun kepada Allah atas perbuatan syirik yang kita tidak nyangka dan tidak kita sadari. Jadi kalau ada perbuatan syirik kita tidak sadari, kita sudah bertobat kepada Allah. Ada perbuatan dosa yang kita tidak nyangka, kita sudah bertobat kepada Allah. Dan karena memang di segala amalan ya, di segala amalan syaitan akan mengiringi. Tatkala berganti niat, maka berganti pula nilainya. Tatkala berganti niat, berganti pula nilainya. Tatkala ada seseorang ya, pertama dia dengan ikhlas ingin menghancurkan berhala, kemudian dihalang oleh syaitan, dikatakan pulang kamu. Dia tetap ikhlas dan akhirnya berkelahi sama syaitan. Kemudian dikatakan lagi, sudah kamu tidak usah hancurin, nanti setiap saat kamu terkasih uang. Betul, tatkala sholat di bawah sajadahnya ada uang. Terus begitu sampai akhirnya ya, tatkala sholat uangnya nggak ada, sholat lagi uangnya nggak ada, dia marah, kemudian dia berangkat lagi untuk menghancurkan berhala tersebut dan dihadang lagi oleh syaitan. Ternyata dalam masalah ini dia kalah. Kenapa? Karena niatnya sudah salah. Nah, ini perubahan yang seperti ini sering tidak terasa dalam kehidupan kita. Maka di sini kita butuh untuk diampuni oleh Allah SWT dari perkara-perkara yang kita tidak sadar ataupun kita tidak tahu. Berikutnya hadirun azani wa azakumullah. Yang kedua adalah riya. Riya itu artinya pamer. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun wa yamnaunal maun. Dalam surat Al-Maun. Di sini oleh Allah Subhanahu wa taala katakan wailul lil musallin, celaka bagi orang yang salat. Dan berapa banyak orang yang salatnya enggak sampai naik lebih dari jengkalannya. Maksudnya enggak sampai naik ke langit dan diterima menjadi amal soleh, sampai jengkalan di atas kepala tidak mampu. Coba bayangkan. Bahkan di sini Allah mengatakan celaka bagi orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dalam salatnya. Alladzina hum yuraun, yang mereka terjatuh pada apa? Pamer. Dan kadang pamer di sini ya kadang nggak terasa pamer kepinteran gitu ya. Karena kepinteran ini juga sering membawa orang merasa lebih kuat. Pamer kepinteran, mungkin waliyadzubillah pamer hafalan gitu, atau kecerdasan, atau mungkin pamer-pamer yang lainnya. Nah, ini berbahaya sekali. Karena hal yang demikian itu lekat sebenarnya dengan kehidupan apa? Manusia. Manusia tatkala berjuang, susah payah, sudah mengupayakan, dari perjuangannya itu dia ingin orang lain tahu gitu. Dia telah berjuang. Lah kadang di sini kemudian berubah menjadi pamer. Harusnya bagaimana? Syukur, alhamdulillah. Jadi kalau ada orang menjual, masya Allah kamu begini, ya alhamdulillah. Kemudian dari Allah, masya Allah kamu bisa begini, ya alhamdulillah. Dan itu sukar loh. Sukar. Makanya di sini ini riya termasuk pembatal amalan. Berikutnya
mengungkit-ungkit pemberian. Nah, mengungkit-ungkit apa? Pemberian. Dan tanpa terasa terkadang orang tua terjatuh pula pada pengungkit-ungkit pemberian. Mbok kowe tek susoni nang nyong. Nah, gitu loh. Kadang bukan hanya mengungkit pemberiannya juga, kadang sombong. Nah, ini kita hati-hati sekali ya jadi orang tua, misalnya sudah membiayai anak kita, sudah menyusui anak kita, mendidik, kita udah capek dan seterusnya. Terus sudah serahkan, tetap hati-hati, ini amalan kita gitu loh. Dalam rangka mencari pahala gitu. Ya, kadang ada kata-kata sombong ini bukan hanya apa? Mengungkit-ungkit apa? Pemberian, tapi sombong. Ya, kata-kata ini sering sekali. Mungkin Mas Wanto pernah dengar enggak, Mas Wanto? Kowe kan uyuhku. Ada yang dengar kata-kata ini? Lah kowe ilmune sepira, cilik tek gedekna, gede tek pinterna. Siki wis wani nglawan. Ya, kowe ibaratnya uyuhku. Bahaya apa enggak kata-kata ini? Mungkin hati kita puas plong gitu loh. Bisa menyakiti hati perasaan anak kita gitu loh. Ya saya sudah jadi orang tua juga, sama statusnya seperti antum. Kalau saya masih anak-anak bilang seperti ini, katanya mungkin dianggap tidak adil gitu ya. Tapi saya juga sebagai orang tua. Lah terus bagaimana? Ya udah kita ikhlas. Ya sudahlah, saya ikhlas atas apa yang saya perjuangkan. Kamu nggak tahu saya nangis batin tuh. Ya, kalau kamu tahu dada saya pecah, tapi saya ikhlas, nggak apa-apa. Dan saya nggak akan bosan untuk berbuat baik terhadap dirimu, nggak apa-apa. Lanjutkan terus, nggak apa-apa gitu. Selagi kamu punya cita-cita, lanjutkan, nggak apa-apa. Lah kadang orang tua kan ada sebagian nyata, ngene bayar air susuku gitu loh. Sudah ada pernah dengar ada orang yang terjebak seperti ini? Dia itu ngeleng, biayanya berapa? Pelek nah ini. Jangan, udah ikhlas. Ini pada tahapan yang paling mengerikan. Kalau tahapan-tahapan yang biasa, ya kadang ini berbahaya juga. Ini nyata juga. Ada seorang naik bajaj di Jakarta waktu itu. Lah ternyata supir bajajnya minta hak dia. Mungkin dianggap agak mahal dikit. Akhirnya orang yang bayarin mengatakan, lo tukang bajaj pengen kaya juga ya, lo ya. Nah, terus mendengarkan kata-katanya, nih jatah lo ya tukang bajaj, dasarnya kayak gini minta kaya juga lo gitu. Ini merontokkan amalan bahaya ini. Ya, jangan seperti itu. Atau kita sebagai majikan. Bahkan pernah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW mencambuk budaknya dan kemudian memaki-makinya. Kemudian Rasulullah dengar di neraka gitu. Terus sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, saya sudah merdekakan Rasulullah. Rasulullah mengatakan, kalau kamu tidak merdekakan ini amal neraka kamu. Diancam neraka, bayangkan. Itu terhadap apa? Budak, bayangkan. Ya, apalagi kepada karyawan. Dan memang ada adab-adab tentang masalah seperti ini terhadap karyawan. Misalnya kita punya pembantu masak kikil misalnya ya. Misalnya sehari kita gaji 50.000. Ya kita kasih kikilnya. Ini kikilnya masakannya nggak apa-apa. Gitu. Jadi ada akhlak-akhlaknya, ada adab-adabnya. Terus kita nggak usah ngomong, tuh pembantu saya tuh dulu kere banget tuh, setelah kerja sama saya jadi kaya itu. Jangan sudah. Udah kelas gitu. Itu dulu utangnya sama saya tuh, sekarang jadi kaya modalin saya tuh. Gak terasa, ini merontokkan apa? Amalan. Tuh dia menghajikan kan karena dulu dia pernah dapat modal dari saya ini gitu. Sekarang dia menghajikan nih gitu. Jangan kayak gitu. Udah ikhlas. Ini menunjukkan betapa ikhlas itu berat atau ringan, Mas Santo? Berat sekali atau cuman berat? Berat sekali dan disertai dengan ilmu. Nah, di sini ada ilmunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam masalah ini ya, disebut dengan alman ya. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu batalkan pahala sedekahmu dengan bahasa Jawanya itu ngelandrat. Ngelandrat itu ungkit-ungkit gitu. Kowe kan barang kerja karo aku dadi kepenak uripmu kan, iya apa ora gitu, ngaku bae gitu loh. Jangan, enggak usah. Itu hak dia gitu loh. Nah, itu namanya alman, ngungkit-ngungkit. Wal adza, dan menyakiti. Nih, daripada saya lihat kamu kelaparan, saya pusing nih, kasih aja nih. Nah, itu menyakiti. Walaupun itu mungkin bermanfaat bagi orang berlapar. Karena lapar sekali enggak ada jalan. Ya, tidak ada jalan bagi dia kecuali dia
harus makan. Harus ada orang ngasih nih. Nah, itu menyakiti, jangan. Tetap harus dengan kata ini, nggak apa-apa Bapak, ambil aja. Walaupun hati kita memberat, nggak apa-apa sudah. Gitu. Karena kalau menyakiti, ini menjadikan rontoknya apa? Amalan kita. Ini bahaya. Alman wal adha. Berarti di sini menunjukkan orang bersedekah itu berat. Karena balasannya juga besar. Ya. Dan nanti setiap orang akan dinaungi dengan pahala sedekahnya. Berikutnya, ya di sini juga ada yang lainnya ya. Ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tsalathatun la yaqbalullahu minhum sarfan wala adla, 'aqun wa mannan wa mukadzibu bil qadar." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ada 3 golongan yang akan Allah tidak terima mereka. Jadi Allah tidak akan memberikan kepada mereka ataupun Allah tidak menerimanya dari mereka sorfan. Sorfan itu artinya pemalingan azab di mahsyar. Gitu. Jadi kan tidak ada yang menolong, tidak ada yang melindungi, tidak ada yang menjaga, tidak ada yang menyelamatkan kecuali Allah. Ini orang ini tidak dapat pertolongan dari Allah. Wala adla, dan juga tidak dapat pertolongan. Ya. Yang pertama adalah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akun, orang yang durhaka. Jadi orang yang durhaka ini nggak dapat pertolongan itu. Maka kalau kita berhadapan dengan orang tua, jurus yang paling ampuh, diem, jangan ngelawan. Udah, itu jurus paling ampuh. Memang ya, sekarang ada istilah-istilah gini, kita itu menghadapi generasi Z katanya. Saya bingung generasi Z itu apa gitu kan. Lah kalau kita generasi X, oh berarti X, Y, Z, maksudnya generasi akhir nih, generasi milenial gitu kan. Memang cara hidup kita itu beda dengan mereka. Tantangan kita berbeda dengan mereka. Padahal dulu kita juga diwajah sama orang tua kita, ya kan? Secara nalar, secara keumuman, ya mungkin pengetahuan kita lebih pintar, penalaran kita lebih bagus, kenyataan kita mungkin lebih luas. Tetapi tatkala berhadapan dengan orang tua tidak ada jalan kecuali diem gitu sudah. Kowe bocah goblok, dan seterusnya diem sudah. Kecuali kalau kata-kata mungkar, udah gitu. Karena ini berbahaya. Pokoknya kalau sama orang tua jangan nentang. Walaupun di sana ada ayat yang mengatakan wala taqum ma laysa laka bihi ilmun, ayat yang mengatakan wala tuti'huma wa sahibhuma ma'rufa wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau dia memaksa untuk berbuat syirik, ini yang jadi permasalahan kan, kalau memaksa untuk berbuat syirik. Kowe nek ora gelem nyajeni kae nangone sapa misale nang ngisor wit ringin sing wis tua lunga kowe. Ora tek aku anak kowe. Gitu. Apa kowe disakiti misalnya. Itu sudah bentuk pemaksaan. Lah itu kita paling ngapunten Bapak, saya bukannya enggak nurut. Cuman yang demikian ini bukan berbahaya bagi saya, tapi bagi Bapak. Karena saya tetap tidak akan mengerjakan. Kalau misalnya kelihatan mengerjakan, saya tetap enggak mengerjakan. Ini berbahaya bagi Bapak. Jadi bukannya saya enggak nurut Bapak. Kita ucapkan dengan kata-kata yang baik. Tapi kalau dibodoh-bodohkan, dilecehkan, itu permasalahan biasa. Ya, biasa. Bahkan di dalam kitab Sahih Adabul Mufrad, misalnya kita jadi pengusaha telur asin contohnya. Jadi pengusaha apa? Telur asin. Pengusaha telur asin lumayan itu, bisa jadi orang kaya juga. Cuman orang tua kita itu lihat kita membawa telur asin pakai sepeda motor kanan kiri, malu. Saya malu lihat kamu bawa telur kayak gitu. Jangan jualan telur asin. Nggih, tinggalkan, sudah. Nanti gimana? Udah bismillah, tinggalkan aja sudah. Gitu loh. Apalagi kalau pekerjaan itu pekerjaan haram ya. Saya jijik lihat kamu jadi pegawai bank misalnya. Wah, itu alhamdulillah keluar. Saya nggak mau kamu itu jadi kerja di bea dan cukai. Udah keluar alhamdulillah. Nah, kerjaan-kerjaan yang halal saya nggak suka. Kamu jualan bakso walaupun karyawan banyak. Keluar aja sudah. Keluar aja sudah. Itu yang dituntunkan. Nah, terus kita gimana? Ya kita latihan lagi, bisnis lagi, cara lagi gitu. Karena memang nilai orang tua pernah ditanya. Ya kan ada, ini dalam Sahih Adabul Mufrad ada
Orang yang gendong ibunya itu tawaf ya, gendong ibunya tawaf. Tawafnya kesel lah ya, wong Ka'bah ya segedene ya kan. Kesel nggih Pak Jaman nggih tawaf? Kesel mboten Pak Jaman? Kesel nggih. Aja mending karo nggih gendong, orang gendong bae kesel gendong. Ya. Kemudian ditanya, apakah dengan saya menggendong ibu saya untuk tawaf ini bisa membalas kebaikan orang tua saya? Dijawab tidak, walaupun hanya dibandingkan satu kali ngedennya orang tua kita. Satu kali apa? Ngeden. Orang tua kita tatkala melahirkan kita ada ngedennya enggak? Ada ngedennya enggak man? Gitu ya man? Udah keluar apa belum man? Belum tentu keluar kok. Oh pembukaan pertama ini. Sampai nanti wah masya Allah. Itu belum bisa dilawan gitu. Nah sekarang mungkin pertanyaan bagi kita. Kalau ada yang bisa jawab, kasih ini satu. Ya. Mengapa ngedennya ibu kita tatkala melahirkan kita? Gitu kan? Ini kan normal-normal saja dan fitrah-fitrah saja. Masa orang hamil ya kan? Itu pun atas perbuatan bapak kita, keinginan bapak kita, insting bapak kita dan keinginan mereka berdua kok jadi nilai pahala? Ini pembahasan ini jangan dibahas. Ini kita lagi bahas syariat. Kemudian syariat ini menempatkan menjadi pembahasan yang sangat tinggi. Sebabnya kenapa? Siapa yang bisa jawab? Ini ada satu nih. Nah, lumayan lah. Misalnya enggak bisa itu kan bisa untuk lihat-lihat kayak gini. Ya, misalnya di murojaah bisa. Kenapa? Nilai ngedennya kita itu, nilai ngedennya ibu kita itu, misalnya kita punya harta 2 miliar hasil kerja kita, misalnya itu belum bisa untuk membayar ngedennya ibu kita itu. Kenapa itu coba? Nah ya, siapa yang bisa jawab? Ngeden dok loh. Paling ngeden kan? Normal, fitrah. Orang ngeden ya mati gitu. Wong ngeden dewek, karep-karep dewek, meteng ya karep dewek. Nek orang ngeden ya malah mati nang meteng lara. Wah, gitu kan? Masa wong meteng ora ditokna ya lara weteng, ya kan? Wong maem ora buang be lara aja mending meteng. Wis metu ya men. Kon ngapa sih gitu. Ya, kalau tinjauannya seperti itu, tapi ini tinjauannya syariat gitu loh, kedudukannya. Kenapa nilainya jadi mahal? Mas Wahyu kasih ini loh Mas Wahyu nih. Nah, ini. Kenapa ini? Mas Wasis, ini ngeden paling mahal di dunia ini. Jadi kalau antum mau bikin tulisan, ya sayembara, ya nilai sebuah ngeden termahal di dunia. Gitu. Nah itu. Kenapa ini Mas Wasis? Sekarang gini, bisakah kita masuk surga tanpa terlahir ke dunia ini? Bisa nggak? Ya, kita ulang lagi dengan pertanyaan gampang. Bisakah kita masuk ke surga tanpa melalui dunia terlebih dahulu? Bisa nggak? Tidak bisa kan? Satu. Bisakah seluruh kekayaan yang ada di dunia ini bahkan yang lainnya lah ya dikumpulkan jadi satu untuk menebus kenikmatan di surga? Bisa nggak? Nggak bisa, karena di surga itu penuh kenikmatan. Di dunia nikmat terbatas dan berdampak loyo. Di dunia kenikmatannya terbatas dan berdampak loyo. Contoh, makan sate dan seterusnya enak banget. Setelah kenyang apa? Udah nggak enak lagi dan loyo. Oh, keluargen gila. Dan kenikmatan lain juga seperti itu. Yang minum khamr dan sebagainya. Maaf pengantin anyar juga begitu. Wah, nambah lagi. Nih ada obat kuat. Matinya malah. Itu di dunia mesti menyertainya kecapean dan keloyoan. Di surga nggak ada. Ya kan? Berarti nggak bisa ditebus dengan dunia. Nah, udah ketemu jawabannya sekarang? Kenapa nilai ngedennya itu mahal sekali? Udah ketemu? Ya karena ngedennya itu bernilai kita hidup di dunia. Dan hidup dunia itu adalah peluang kita masuk surga. Sehingga dengan ini kita tahu, oh betapa ngedennya orang tua kita itu. Ya Allah, kalau kita punya Pajero 10 untuk nebus nggak bisa. Oke, kowe ngerti ra? Nek aku arep ora ngeden kowe urip nang kene, mati kowe wis gugur wis ana dipendem. Barang kowe urip ki sebab ngedenku kowe bisa mlebu surga. Begitu. Ya, makanya jangan sampai ada unsur ya melakukan perlawanan kepada orang tua, pada kebijakan ekonomi dan seterusnya. Tapi yang penting bagi kita adalah kreatif. Ini gimana otak orang tua kita beralih. Cara dalam agamanya, dalam ekonominya, dalam pandangannya beralih ke arah yang lebih baik dengan cara yang lebih baik. Itu begitu. Dan ada hal yang sering kita jumpai
di masa kita ini, walaupun kita katanya generasi X dan anak kita adalah generasi Z, pada generasi X ini jarang yang mijeti orang tua. Mas Wasis sudah mijeti orang tuanya, belum kan? Jarang ya. Pijeti aja, sempatin pijetin. Pijetin kan gratis kan? Enak tak pijeti. Itu ada nilai kekuatan yang ada pada orang tua. Iya ya, nyong lain kowe ora rugi. Nah, walaupun sana lah harus dipijeti gitu. Gratis kan? Tapi jarang yang perhatian. Kita lanjutkan lagi, lahadrun azani wa azakumullah. Ini durhaka kepada orang tua ini. Wa mannan, dan juga mengungkit-ungkit pemberian. Wa mukadzibun bil qadar, dan mendustakan takdir. Berikutnya lagi perkara yang merontokkan amalan itu tidak sholat asar. Ya, hadisnya sahih, di sini ada dicantumkan. Rasulullah SAW mengatakan, ya, man taraka sholatal asri muta'ammidan fadhala amaluhu. Barang siapa yang meninggalkan sholat asar secara sengaja, amalannya rontok. Dan sholat asar ini sholat yang katanya paling nanggung. Ya, lagi kerja, lagi asik-asik adzan, aduh ya Allah, nanggung itu. Ya, sehingga sebagian kaum muslimin mengakhirkan waktu apa? Asar. Sebagian lagi bahkan tidak sholat asar. Ini sholat asar. Berikutnya lagi, ya, perkara yang merontokkan amalan. Nah, ini terjadi pula walaupun jarang disadari. Walaupun pelakunya kadang ya mungkin lebih spesifik ya, orang-orang yang rajin ibadah, rajin ngaji, kadang terjatuh pada ini. Yaitu apa? Ta'alla 'alallahi subhanahu wa ta'ala. Ta'alla artinya lancang, mendahului Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi kisahnya di sini ya ada dua orang, yang satu rajin ibadah, yang satu juga mungkin rajin ibadah. Tetapi yang namanya orang kan ada yang kadang ibadah, kadang maksiat, kadang ibadah, kadang maksiat, ya kan? Nah, ini yang rajin ibadah terus dan dimudahkan tidak bermaksiat, dia temannya, loh, kenapa kok kamu berbuat maksiat gitu? Kok kamu kan udah tahu hukumnya, kamu sudah ngaji, kamu sudah belajar tahu, itu kok kamu kayak gitu sih gitu? Kok bisa kamu kerjakan kayak gitu? Mungkin temennya ya udahlah, ini urusan saya dengan Allah, saya nasihin sama kamu udah. Ya bersyukur, tapi biarlah ini urusan saya dengan Allah, kamu enggak usah merasa repot, merasa berat, udah urusan saya. Dah, seperti itu, satu kali. Berikutnya dalam waktu yang lama, loh kok kamu melakukan lagi? Kamu kan sudah ngaji, udah tahu, belajar tahu, kok kamu melakukan lagi? Gimana kamu ini? Iman kamu di mana? Ilmu kamu di mana? Tauhid kamu di mana? Ya saya berdosa, tapi udahlah, ini urusan saya dengan Allah. Lah ternyata dalam waktu yang lama melakukan lagi. Oh, dasar kamu itu. Wah, ini kalau bahasa kitanya itu sering kowe pancen dasar tobat sambel gitu loh. Ya. Atau kadang orang mengatakan wis kamu jilbab tesi kayak kue. Ya gitu kan? Wis ngaji tesi kayak gitu loh. Ngajinya tetap berpahala, maksiatnya berdosa. Pakai jilbabnya tetap dapat pahala, maksiatnya berdosa gitu. Karena fenomena di masa kita seperti itu. Sehingga ada orang yang mengatakan saya lebih baik nggak berjilbab tapi saya nggak maksiat daripada dia berjilbab. Ya, sampai ada istilah ini, sebenarnya istilah jelek dan itu harus bersihkan di hati-hati kita. Ya, atas pakai kerudung, bawahnya apa? Warung. Udah pernah dengar kata-kata ini? Kata-kata ini sebenarnya jarimah terhadap syariat. Jarimah itu tindakan kriminal. Cuman karena kita juga nggak mungkin balas kayak gitu, di majelis taklim kita sampaikan. Ya dia pakai jilbabnya pahala, dia jadi pelacurnya berdosa. Itu terjadi fenomena. Ya, tatkala ada orang berkerudung, ya lagi nunggu angkot lama dan sebagainya, kita kasihan. Loh kok itu nunggu angkot nggak dapat. Akhirnya tukang begal menunjukkan, oh itu pelacur mas. Loh kok pakai jilbab? Gitu. Iya dia pakai jilbab tapi pelacur. Itu berapa tahun yang lalu? Waktu dulu saya sering ke Petanahan itu, kan udah puluh tahun yang lalu. Dia pelacur dia. Lah, tatkala dia seperti itu pakai jilbabnya, kalau ikhlas karena Allah ya dapat berpahala. Ada unsur keimanan. Lah melacur ya dapat dosa. Lah terkadang nih, karena emosi Allah nggak bakalan ngampulin dosa kamu begitu. Sudah tahu, sudah dibilang, sudah apa, nggak ada alasan bagi kamu. Itu. Kadang orang nama-nama dasar kamu munafik. Nah, kan ngeri sekali ini kontrol. Bolehlah marah, tapi kontrol. Karena di sini ada bab nih, jangan lancang dengan Allah Subhanahu wa taala. Gitu.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Man dzalladzi yata'alla 'alayya alla aghfira li fulanin?" Siapa yang berani lancang mendahului aku, kata Allah, aku tidak akan mengampuni si fulan. Qad ghafartu li fulanin, aku telah ampuni dosa si fulan. Karena dia berbuat dosa dan dia merasa berbuat dosa dan dia ingin bertaubat kepada Allah SWT, tapi belum sampai pada waktu yang dia bisa lepas, dan Allah ampuni. Wa ahbatu amalaka, dan aku telah rontokkan amalanmu. Sehingga kalau kita menjumpai seperti caranya bagaimana? Caranya gini, nih kamu udah tahu hukumnya, kamu sudah ngaji, sudah belajar tauhid. Kalau kamu nggak tobat bahaya loh, kamu bisa neraka loh. Dan setelah ini saya sudah nggak bisa nasihatin kamu. Yaitu urusan kamu lah dengan Allah. Adapun urusan saya dengan saya. Tapi ingat, dampak maksiatnya kamu itu pun berdampak kepada kaum muslimin. Kenapa kaum muslimin semangat bermaksiat? Karena banyaknya kaum muslimin yang bermaksiat. Jadi kenapa kaum muslimin banyak yang bersemangat bermaksiat? Karena apa? Banyak kaum muslimin yang bermaksiat. Kenapa banyak kaum muslimin maaf jadi pelacur? Ya karena sebagian kaum muslimin juga memasuki dunia ini. Nah ini taubat kamu. Udah, kalau setelah ini saya udah ada selesai urusan. Ini urusan kamu dengan Allah, ini saya semoga Allah memperbaiki. Tapi dampak dosamu itu meluas. Ini biar Allah nanti. Nah ini kontrol kita itu. Kontrol. Karena kalau nggak kontrol, amal soleh kita jadi rontok. Rontoknya karena kita beramal soleh atau karena tidak beramal soleh? Karena beramal soleh, tetapi kita tidak tahu ilmunya. Berikutnya hadirin azani wa azakumullah. Di antaranya adalah menentang Rasul. Ini sudah jelas. Kemudian di antaranya lagi adalah berbuat kebid'ahan dalam agama. Ini juga sering dibahas. Kemudian di antaranya lagi adalah melanggar keharaman Allah. Keharaman Allah sangat banyak sekali. Cuman karena pembahasan kita ini sebagai penghantar aja, sebagai bagiannya, sehingga kita tidak bahas secara detail. Berikutnya hadirin azani wa azakumullah. Setelah kita berusaha untuk menjauhi perkara-perkara yang membahayakan, yang akan merontokkan amalan kita sebelum kita dimasukkan oleh Allah ke surga, kita juga harus cinta dengan apa? Amalan. Jadi kecintaan pada amalan ini mendatangkan kita diberi kemampuan untuk terus-menerus di dalam beramal soleh. Jadi di antara bentuk kecintaan seseorang pada sesuatu terus-menerus dan tidak tahu resiko gitu. Karena apa? Cinta. Ya, karena apa? Cinta. Ya, jadi cinta itu kata Ibnu Qayyim itu termasuk daripada poros kekuatan keimanan. Ya, poros kekuatan apa? Keimanan. Ya. Pernah dengar ya, gunung kudaki, laut kuseberangi, udah pernah dengar? Udah pernah mencoba ini? Ya. Gunung apa? Kudaki, ya kan? Laut kuseberangi gitu ya. Beralaskan ya, beratapkan langit, beralaskan tanah gitu untuk menggapai citanya, ya kan? Udah pernah seperti ini? Udah pernah apa belum? Lah, ini berikan cinta yang demikian ini pada amal soleh. Nah, kalau belum mampu menciptakan pada perkara ini pada amal soleh, berarti pada perkara yang dia mampu seperti ini, ya tadi gunung kudaki, langit kuseberangi, berarti cintanya terletak masih di situ tuh. Ini harus digeser. Ya, dan ini kita harus perhatian. Makanya kita dituntut untuk apa? Untuk cerdas. Kalau dalam pekerjaan kadang kita apa? Mampu lembur, kita mampu menambah waktu dan seterusnya. Tapi dalam amal soleh kadang kita lupa. Jadi kalau dalam amal soleh misalnya kita dari pagi sampai sore kok kita kerja terus nih, qadarullah nggak bisa dijeda, nggak bisa off dan sebagainya, udahlah malamnya kita tahajud gitu. Jadi kita cari waktu di mana kita itu menutup kekurangan amal soleh kita. Dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini menunjukkan bentuk cinta beliau kepada amal soleh. Hadirin azani wa azakumullah. Amal soleh diantaranya seperti yang sudah kita ketahui, seperti iman, ya jelas. Kemudian takwa, jihad fisabilillah, dan juga yang lainnya. Dan diantara bentuk amal soleh adalah taubat. Jadi taubat ini termasuk amal apa? Soleh. Bul, ini dinyalakan, kasihan Bul. Nih, kipas anginnya pada dinyalakan Bul. Taubat, ya. Rasulullah SAW mengatakan at-taibu minadz-dzambi kaman la dzamba lahu.
Barang siapa yang bertaubat dari dosa seperti dia tidak pernah melakukan dosa. Ya, seperti kekufuran, kesyirikan, itu dosa jelas. Tapi begitu dia masuk Islam, hapus semuanya. Misalnya 70 tahun dia kufur, syirik. Ya, pas usia 70 tahun dia masuk Islam. Umur 71 tahun dia meninggal dunia, ya sudah, yang 70 tahun hilang nih. Tinggal amalan-amalan yang 1 tahun tersebut. Masya Allah ya. Berarti enak yang 70 tahun masuk Islam kemudian amal soleh, atau yang dari kecil beramal soleh sampai 70 tahun dan merasa capek. Milih yang mana kira-kira? Ya kan kadang orang mikir enak ya dia ya. Ya kan memang ada orang yang begitu masuk Islam mati masuk surga, ya kan. Tapi ada juga orang yang dari kecil beriman, bertakwa gitu kan. Setelah tua merasa capek, meninggalkan amalan. Bahkan sebagian lagi murtad, ya kan. Ada yang murtad dan ada yang meninggalkan amalan. Gitu. Kita milih yang mana ini? Yang 70 tahun misalnya kufur, pas 71 kita masuk Islam, kita beramal soleh, 72 meninggal dunia. Atau yang dari kecil ini, kita milih mana nih? 70 tahun masuk Islam gitu ya. Setelah itu beramal setahun 2 tahun mati masuk surga gitu ya. Gitu ya. Mana yang milih nih? Bagus yang mana nih? Yang dari kecil gitu ya, atau yang sudah tua aja kan jadi nggak capek-capek gitu ya, milih yang mana nih? Yang jelas ya yang dari kecil lah ya. Karena surga itu tingkatannya kan berbeda-beda. Cuman kalau yang dari kecil butuh banyak ilmu ini. Butuh banyak apa? Ilmu, ya. Termasuk ada ilmu yang kepelintir nih di sebagian kaum muslimin, ya. Kepelintir ya. Kenapa kepelintir? Karena dia menganggap, ya, sebabnya kepelintir itu karena dia menganggap hubungan antara Allah dengan makhluknya adalah hubungan istihqaq muqabalah. Ya, antara makhluknya dengan Allah hubungannya adalah apa? Istihqaq muqabalah. Hubungan timbal balik. Contohnya, aku kan wis ibadah, wis puasa, wis sholat, wis zakat dan sebagainya. Wis tua. Ya kan berarti jatahku apa? Surga, ya kan? Itu. Kayak aku kerja ket esuk nantikan sore. Jatahku kan apa? Bayaran. Barang sore kan aku dari nunggu bayaran. Sebagian kaum muslimin akhirnya sholatnya ditinggalkan atau terlalu cepat. Tatkala diingatkan, Mbah, sholatnya jeneng banter temen. Lah aku kecilik wis sholat. Dan itu nyata. Mbah jeneng sik wis ora sholat. Lah cilik wis sholat, amalanku wis akeh. Siki dari nunggu ni surgane tok. Dan sebagian lagi nyata ini nyata. Ya, tatkala ditalkin. Ya, cara nalkin itu la ilaha illallah gitu. Cara nalkin bagaimana? La ilaha illallah. Jangan terlalu keras, jangan terlalu diri, dan juga jangan intervalnya terlalu cepat. Dijeda aja. Saya 5 menit atau 10 menit pelan-pelan. La ilaha illallah. Dah diam aja sudah. Nanti lama baru lagi ingatkan. La ilaha illallah. Karena daya serapnya dan macam-macam sudah menurun. Lah ternyata ada orang mengatakan begini, lah nyong kon maca la ilallah. Aku amalane wis akeh. Aku ki lagi takon naring Allah, surga sing endi sing nang Allah wis disediakna nggo aku begitu. Akhirnya dia enggak mau ditalkin dengan mengucapkan kalimat la ilallah dan akhirnya meninggal dunia. Salah ini. Kesalahan dalam masalah apa? Pemahaman bahwasanya amalannya itu yang untuk membeli surga. Yang benar, amalan itu memang betul sebagai sebab membeli surga, tapi bukan semata-mata amalannya, tetapi rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena hubungan antara makhluk dengan Allah adalah hubungan fadl wal in'am. Hubungannya adalah apa? Keutamaan seperti ngaji, ini namanya keutamaan. Ya, keutamaan dapat pahala, keutamaan dimudahkan bisa hadir, keutamaan dapat ilmu, keutamaan dapat pahala, keutamaan diberi bahagia, sekian banyak keutamaan yang banyak. Jadi ini keutamaan, bukan merupakan jasa yang kita lakukan buat Allah. Ya Allah, saya sudah berjasa pada Engkau ya Allah. Saya ngaji ya Allah. Bukan. Tapi ini keutamaan yang Allah berikan. Ini namanya apa? Fadl. In'am ya diberi nikmat dan sebagainya.
Sehingga tatkala kita masuk surga ya memang dengan rahmat Allah, dengan sebab amalan kita, dengan doa-doa kita, dengan perjuangan kita. Nah ini dampak tatkala kita memahami ilmu dengan benar, kita menghindar dari bosan sebelum masuk surga dari mengerjakan amal saleh. Jadi di sini semuanya butuh apa? Bertobat. Berikutnya di dalam surat Maryam Allah SWT juga berfirman, illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yadkhuluna al-jannata wa la yuzlamuna syai'a. Allah SWT mengatakan kecuali bagi mereka yang bertaubat. Jadi memang syaratnya harus bertaubat. Dan ada bahaya yang mengancam ya, riba. Riba ini memang tidak dimasukkan kriminal dalam hukum positif negara. Karena negara mungkin nggak merasa dirugikan atau orang tidak merasa dirugikan gitu. Tetapi ini kezaliman dari sisi Allah SWT. Ya, riba ini. Ya, riba ini mengerikan ya. Dan riba ini memang penyakit yang menggurita bahkan ke masyarakat kecil. Kalau antum sudah pernah jualan kredit, antum akan paham ternyata ya kaum muslimin dicengkeram oleh para bank titil, ya kan? Oleh para bank titil, ya kan? Ngeri kan? Para bank titil ini perusak amal soleh. Para bank titil, cuman bank titil ini tidak bisa dimasukkan dalam tindakan kriminal karena dihukumi legal di negeri kita ini. Tapi secara syariat ini berbahaya. Maka jalan satu-satunya untuk menghentikan para bank titil merusak amalan, ya jangan sampai kepikiran minjem uang kepada apa? Bank titil ataupun bank yang lainnya. Jangan boleh ya. Karena di sini sebab masuk surga taubat. Kemudian beriman dan kemudian beramal soleh, mereka itu adalah orang-orang yang dimasukkan surga dan kemudian la yuzlamuna syai'a. Mereka tidak akan dizalimi sedikit pun. Maksudnya dari amal soleh mereka yang sekecil apapun diterima oleh Allah. Sekecil apapun yang mungkin dia tidak sadar, membuang gangguan ya dari jalan atau menolong kucing yang kehausan, melase gitu loh. Atau bisa jadi menolong ya hal-hal yang kadang kita anggap jelek ya, anjing sedang kehausan kita kasih minum ya. Memang kita tidak boleh jual beli anjing, jual beli kucing, tidak boleh miara anjing ini. Ya, tapi dalam keadaan tertentu tatkala kita melakukan itu karena ikhlas karena Allah, ini jadi amal soleh. Berikutnya hadirin azani wa azakumullah, di antara pembiasaan amal soleh yang menghantarkan pelakunya ke surga adalah istiqomah. Adalah apa? Istiqomah. Jadi istiqomah ini adalah perkara yang berat. Bahkan istiqomah ini merupakan karomah yang terbesar yang Allah berikan kepada manusia di masa kita ini, itu istiqomah. Ya, istiqomah. Jadi termasuk bentuk kekokohan seseorang di dalam beragama, yaitu dia istiqomah. Ya, dia adalah apa? Istiqomah. Istiqomah ini macam-macam. Di antaranya istiqomah di dalam pengambilan dalil. Ya, dalam pengambilan apa? Dalil. Karena berapa banyak orang itu ngambil dalilnya salah. Tatkala ngambil dalilnya salah, amalan yang haram menjadi apa? Halal. Dan kadang membela yang haram karena sisi pendalilan yang salah. Contoh begini. Ini sudah pernah kita ingkari jauh hari sebelumnya. Ya, jauh hari sebelumnya. Sudah kita ingkari. Tentang masalah sedekah. Tentang masalah apa? Sedekah. Jadi memang ada orang yang mengobarkan sedekah. Jadi kalau kita misalnya sedekah uang 9.000, maka Allah akan ganti dengan 9 juta. Bahkan bisa jadi 9 miliar. Akhirnya orang banyak sekali ya, berlomba-lomba bersedekah untuk mendapatkan apa? Dari 9.000 menjadi 9 miliar. Wah, ini rela disedekahkan. Pemahaman ini jelas salah. Dan kemudian akhirnya banyak orang yang bersedekah dan hartanya hilang dan kemudian menjadi kendala. Ini masalah dalam masalah sedekah. Jadi banyak sekali kekeliruan di dalam pengambilan hukum. Di antaranya lagi ini dalam masalah judi,
Ini pernah kita ingkari, ternyata sampai sekarang masih berjalan juga. Ya, forex trading. Forex trading, ya, kenapa kemudian menjadi perkara yang haram? Karena ada unsur ghunmun dan ghurmunnya, yaitu untung rugi dengan cara ya melihat grafiknya. Misalnya ini dolar. Dolar kemarin naik nih. Kita amati lagi dolar berikutnya, naik lagi nih. Wah, naik lagi misalnya. Wah, ini ada uang 100 juta misalnya. Pasang, des. Ternyata betul dolar naik, terus tinggi. Dari 100 juta menjadi 2 miliar misalnya. Masya Allah. Menang, ya kan? Wah, akhirnya rame-rame kaum muslimin, ayo tanamkan modal ke saya, 1 juta bisa jadi 10 juta kayak gitu. Ternyata sekarang memakan korban lagi nih. Ya, makan korban lagi nih. Ya, banyak nih yang kena korban. Nanti saya akan ganti 1 juta menjadi 10 juta. Akhirnya pasang. Sampai dana kaum muslimin terkumpul sampai berapa miliar. Lagi lihat yen misalnya. Wah, yen ini turun nih. Oh, ternyata naik. Ternyata dari 100 juta dia tanamkan lagi. Jadi banyak sekali. Wah, akhirnya tambah ratus lagi ini. Lah, dari pihak penyelenggaranya ini mudeng, ini orang ini sudah mulai seneng nih, mudah kecanduan nih. Akhirnya pasang lagi dolar, turun 2 miliar hilang. Pasang lagi yen, hilang terus. Masya Allah. Terus sampai habis dia mencari dana, nggak ada, habis total. Nah, kemudian banyak orang berfatwa ini boleh. Ya, padahal di dalam syariat ini bukan semata-mata jual beli valuta asing. Kalau jual valuta asing yang namanya sharaf, tukar menukar uang, misalnya dari rupiah ke dolar, dari rupiah ke euro, dari rupiah ke, atau dari dolar ke euro, ke yen, atau ke ringgit, ataupun ke yang lainnya boleh. Tukar menukar uang boleh, namanya sharaf ini. Tapi di situ tidak ada ya untung dan ruginya, tidak ada skala yang semacam itu. Lah, orang-orang yang memiliki ilmu tetap dituntut untuk berfatwa, berdalil, istiqomah pada perkara ini adalah haram. Nah, ini istiqomah ini merupakan sebab seseorang masuk apa? Surga. Memang berkeliaran fatwa-fatwa yang banyak ya, kadang saya sendiri kadang bingung juga nih. Dari sisi mana sisi pendalilannya? Tapi tetap kita sampaikan sesuai dengan ilmu yang kita ketahui, ini yang benar seperti ini. Berilah hadir azani wa azakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ulaika ashabul jannah khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Allah mengatakan sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, hukum-hukumnya, amalannya, akidahnya, perbuatannya, dia nerima datangnya dari Allah, Rabbun Allah. Tsumma istaqamu, kemudian dia terus beristiqomah, terus mengamalkan. Ada untung yang mengamalkan, enggak ada untung juga mengamalkan. Ada teman yang mengamalkan, enggak ada teman juga mengamal terus. Ya. Fala khaufun alaihim, karena dia sadar dengan pemahaman yang benar, dengan pendalilan yang benar, dia menempuh dengan apa yang dituntunkan oleh Allah. Akhirnya Allah pun menghilangkan rasa takut ya pada dirinya. Karena apa? Merasa tenang, ini diperintahkan Allah kok, sisi pendalilannya udah benar. Persis seperti kisahnya Ibrahim tatkala meninggalkan Hajar di padang pasir sendirian. Hajar bertanya, apakah Allah yang perintahkan engkau wahai Ibrahim? 3 kali. Sampai ketiga kali Ibrahim mengatakan na'am. Kemudian Hajar mengatakan idzan la dhayyan Allah. Kalau memang Allah yang memerintahkan engkau Ibrahim, Allah tidak akan menyanyiakan. Ada ketenangan di hati, la khaufun. Ini padahal dalam keadaan yang ngeri tuh, bayangkan. Ya, jadi tatkala kita menghadapi berbagai macam permasalahan yang semuanya mendatangkan ketakutan ini. Ya. Kenapa orang melakukan keharaman? Karena ada unsur ketakutan yang dibisikkan oleh siapa? Syaitan. Ya, seperti misalnya KB. Kenapa orang pada KB? Karena takut. Yang bisikan takut siapa? Syaitan. Kok anaknya akeh, penghasilannya setitik, ora cukup, mau biaya ke priwe, mau ngaro mantu ke priwe, takut. Akhirnya anaknya dijarangin gitu loh. Kayak gitu. Ini ketakutan. Tapi kalau istiqomah dihilangkan rasa takutnya. La khaufun alaihim walahum yahzanun, dan mereka tidak takut.
Ulaika ashabul jannah, mereka itu adalah penghuni surga, khalidina fiha, dan mereka kekal di surga, jazaa'an bima kanu ya'malun, ya, itu sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Jadi istiqomah termasuk amalan yang menjadikan seseorang masuk ke dalam apa? Surga. Berikutnya hadirin azani wa azakumullah. Ya, istiqomah kemudian banyak sekali sebenarnya amalannya. Ada sebagian yang mengatakan ada 30 ini. Ya, ada 30, tapi kita hanya nukil beberapa yang kita anggap penting. Kemudian mencari ilmu. Mencari ilmu ini juga termasuk amalan menuju surga. Dan jarang ya amalan sekuat mencari ilmu yang akan menghantarkan ke surga. Coba kita cari amalan apa yang lebih kuat daripada mencari ilmu yang menghantarkan seseorang ke surga. Cari coba, ada enggak? Jihad tanpa ilmu. Pernah para sahabat mengatakan fil jannah, fil jannah, fil jannah, fil jannah. Kalau perangnya luar biasa di masa sahabat, ada Rasulullah mengatakan la huwa bal finnar, tidak, dia di neraka. Coba. Lah letak kegagalannya di mana? Dia enggak tahu ilmu. Ternyata jihadnya itu karena ya bukan untuk Allah, karena ada saudaranya ikut jihad di situ, dia ikut jihad. Nah, itu. Waliyadzubillah. Ada enggak amalan yang lebih menghantarkan seseorang ke surga selain daripada ilmu? Enggak ada. Kenapa jadi murtad? Kenapa jadi syirik? Ilmunya enggak ada, proteksinya enggak ada. Kenapa membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar? Karena enggak ada ilmunya. Ada lagi nih, contoh nih. Contoh ya, kita contoh. Ada orang, ya dia seorang tokoh lah ya, pernah jadi kepala SMA negeri lah. Dan dia seorang pembelajar, kitabnya banyak. Ya karena sekian kali dia melemparkan pertanyaan-pertanyaan kepada saya, alhamdulillah bisa dijawab. Sampai akhirnya dia tanya nih, saya tanya, nih semua aliran mengharamkan, semua aliran, semua kaum muslim menghalalkan donor darah, gitu, menghalalkan donor darah. Hanya satu yang mengharamkan, dan yang satu ini adalah benar. Yang menghalalkan salah, gitu loh. Karena hukum makan darah itu halal apa haram? Makan darah loh. Kita makan didih halal apa haram? Apa sih didih apa? Didih kebo gitu. Halal apa haram? Nah, sekarang kalau didih manusia loh, halal apa haram? Lebih haram ya kan, didih kewan aja haram kok. Ya kan? Ini ada satu kelompok yang mengharamkan ini, dan ini yang benar. Apa itu? LDII katanya. Jadi mengharamkan. Nah ini yang benar, yang lainnya salah. Terus yang benar, donor darah halal apa haram? Ya haram. Kita minum darah haram, jual beli darah haram, makan darah juga haram. Kenapa donor darah itu jadi halal? Ini kan contoh kecil loh ya, kecil tapi terjadi. Belum masalah anjing loh. Ada yang menghalalkan anjing loh, walaupun akhirnya ketakutan kemudian, masya Allah, ini pentingnya ilmu ini. Ya, yang benar donor darah halal apa haram? Yang benar loh, kan makan daging, makan darah haram, ya kan? Minum darah haram, gitu kan? Makan diri haram. Sekarang donor darah halal apa haram? Mas Santo ini, Mas Santo kalau benar kasih jawaban. Halal, kenapa ini? Ya, karena memang donor darah itu tidak ada unsur menjual darah. Makanya ganti perawatan darah, ya kan? Ganti perawatan darah. Kemudian tatkala memasukkan darah itu tidak ada unsur pemberian makan, ya, atau minum, ya, atau dalam kategori makan dan minum dengan darah tersebut, tapi dengan cara apa? Ditransfusikan, begitu. Sehingga dalam perkara ini terbebas dari beberapa perkara. Pertama, tidak adanya jual beli. Makanya kalau ada orang yang jual beli darah haram nih. Makanya donor darah, istilahnya bahasa Arabnya tabarruk. Tabarruk itu artinya ya amal soleh lah, kerelaan gitu. Tabarruk dam, kalau bahasa kitanya donor. Tapi kalau dia niatnya menjual ya haram. Ini ganti darahnya 2 juta karena nggak ada orang yang punya darah ini, biaya perawatannya. Kalau dia niatnya di situ ada markup,
di markup gitu ya, dinaikkan nilainya karena di situ ada unsur dia membisniskan, maka jadinya haram di situ. Begitu. Makanya di sini harus ikhlas nih. Ini semata-mata biaya perawatan darah di kulkas. Kemudian tadi ditransfusikan. Maka di sini terbebas dari menjual darah, kemudian makan darah atau minum darah, maka donor darah adalah halal, boleh. Begitu. Nah, ini jadi ilmu ini kan menjadi penyebab seseorang untuk apa? Selamat dari pendapat-pendapat yang salah. Masih banyak lagi. Ini Mas Saiful kasihkan Pak Santo ini. Al-hadirun azani wa azakumullah. Jadi tidak ada amalan yang lebih dahsyat, lebih utama, lebih agung untuk menghantarkan seseorang menuju surga daripada apa? Ilmu. Dalilnya banyak. Ya. Tetapi ada satu potongan ayat, ya. Kata Allah SWT, ma kunta tadri mal kitab walal iman. Kamu wahai Nabi enggak tahu itu kitab. Al-Qur'an enggak tahu Nabi itu. Walal iman, dan iman juga enggak tahu. Ya, ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin jalnahu nuran. Akan tetapi kami jadikan kitab dan iman itu sebagai cahaya, sebagai ilmu. Nahdi bihi man nasya, yang kami berikan hidayah kepada siapa saja yang Allah kehendaki, yang menghendaki. Innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau adalah orang yang memberikan petunjuk ke jalan yang lurus. Jadi ilmu nih, kekuatan ilmu. Makanya di satu tempat tatkala tidak ada ilmu, maka di situ banyak hal-hal yang merugikan masyarakat di situ. Sekarang ada satu pertanyaan lagi. Ya, Nabi Muhammad SAW sebelum mendapatkan ilmu itu beliau bertahannuts di gua Hira. Tahannuts, ya. Ada orang mengatakan tahannuts itu semedi. Mengatakan apa? Semedi. Ya, semedi. Tapi yang benar tahannuts adalah ta'abbud, beribadah kepada Allah. Cuman karena belum tahu ilmunya, dia melakukan seperti itu. Tata caranya, kaidahnya dan sebagainya enggak tahu. Yang beliau tahu seperti itu. Sampai akhirnya dapat wahyu masuk Islam. Kemudian ada orang mengatakan sebenarnya seluruh manusia itu imannya sama. Sehingga siapa saja bisa menjadi nabi. Bisa. Kalau dia melakukan hal-hal sebagaimana Nabi, karena Nabi melakukan hal seperti tadi tahannuts sampai ke Nabi, sehingga kalau ada orang yang melakukan seperti itu bisa jadi Nabi, melakukan tahannuts seperti itu, dan itu merupakan jalur mencari ilmu. Pertanyaannya, pernyataan dia seperti ini benar apa salah? Itu orang yang menyatakan itu namanya Dr. Al-Buti namanya, Dr. Al-Buti. Dia kayaknya orang Timur Tengah itu. Ini pernyataan dia benar apa salah? Dan sebagian masyarakat masih seperti ini, menganggap seperti ini, sehingga menyamakan antara keimanan ya Firaun sama dengan keimanan para nabi, keimanan iblis sama dengan keimanan para malaikat. Ya. Letak kesalahannya di mana? Letak kesalahannya adalah jalan menuju ilmu itu sudah ditutup. Jalan menuju ilmu sudah ditutup. Cara metodenya dan target ilmunya dengan diangkatnya Nabi dan Rasul ya dari kalangan manusia, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga kalau kita ingin mencari ilmu, jalan menuju surga, itu cukup mempelajari apa yang sudah diwahyukan oleh Allah kepada Nabi dengan mempelajari pemahamannya. Sehingga mencari cara-cara jalan-jalan yang lain udah nggak ada gunanya, ya tidak ada gunanya. Kecuali kalau ilmu-ilmu sifatnya teknik itu lain perkara. Maksudnya jalan menuju selamat, barokah dan sebagainya, udah kembalinya ke situ. Di sini akhirnya kaum muslimin tidak butuh ini. Dalam kesempatan kali ini akhirnya saya sampaikan ya, kaum muslimin tidak butuh yang lainnya. Maksudnya tidak butuh selain daripada Alkitab dan Sunnah. Kaum muslimin tidak butuh selain dari pemahaman salafun saleh, enggak butuh. Karena apa? Karena di masa kita ini, maaf, beberapa motivator ya, itu sering berbicara ikhlas, sering berbicara syukur, berbicara ini nggak perlu, nggak perlu. Dan kaum muslimin kadang mengambil pelajaran dari situ, mengambil manfaat dari situ. Ini menunjukkan bahwasanya dia tidak memiliki bekal ilmu yang mencukupi. Sehingga jalan menuju surga adalah mencari ilmu. Ya, makanya berapa banyak orang ingin masuk surga, ilmunya nggak cukup. Akhirnya dia terpelanting dari masuk surga. Dan Rasulullah SAW mengatakan, alimun wahidun asyaddu ilal iblis min alfi abid.
Satu orang yang berilmu lebih dahsyat bagi iblis daripada 1000 ahli ibadah. Jadi kerusakan yang pertama justru dimasukkan itu di syubhat tadi, di otaknya manusia itu. Kekeliruan di dalam memahami Allah, kekeliruan di dalam memahami Rasul, kekeliruan dalam memahami agama. Maka jalannya adalah dengan mencari ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sallallahu bihi tariqan ilal jannah. Berikutnya hadirin azani wa azakumullah, di antara amalan yang menghantar ke surga, ya. Jadi ya jelas-jelas nasnya di antaranya dalam bangun masjid. Kemudian juga berakhlak yang baik, dalilnya di sini sudah kita tuliskan. Kemudian yang bisa menghantarkan manusia ke surga dari amalan di antaranya meninggalkan debat. Ya, kadang orang-orang jahil ya itu ngawur-ngawur ya. Nih syekhnya Wahabi nih, Nasruddin Albani. Lari terbirit-birit gitu kan. Ada orang dari Timur Tengah itu tanya kepada Syekh Albani, Syekh gini dari gini. Syekh Albani tahu ini orang ini mau jebak ini gitu loh. Akhirnya ditutup sama Syekh Albani teleponnya. Kemudian difitnah, ini syekhnya Wahabi ini. Masya Allah, ngeri nih, penipuan ini. Jadi harga seseorang masuk surga sebenarnya itu adalah harga hidup dan matinya. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam potongan ayatnya, wa man zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa man zuhziha 'anil nar, barang siapa yang dijauhkan dari neraka, wa udkhilal jannah, di surga, faqad faz. Ini hakikat keberuntungan, keberhasilan di sini nih. Beruntungnya di sini nih. Kemudian Allah mengatakan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan sesungguhnya kesenangan dunia itu kesenangan yang menipu. Kesenangan dunia apa nih Mas? Apa namanya ya? Mas Indra, Indra. Kesenangan dunia misalnya apa Mas Indra? Ya apa bae lah ya. Sing penting dunia. Intinya ya harta, tahta, wanita. Kadang pendidikan itu masuk dalam kesenangan dunia. Taunya dari mana? Dari berapa banyak orang itu maaf ya maniak mengejar gelar. Ada seorang S2 UI, dia itu minta ke Mahkamah Konstitusi untuk mengizinkan, mengundangkan bolehnya dia mati bunuh diri. Karena berapa kali dia bunuh diri ketahuan, akhirnya nggak jadi mati gitu. Akhirnya dia lari ke Mahkamah Konstitusi yang ada di Indonesia, coba bayangkan. Karena dia ingin mati, coba belah S2 UI, bayangkan. Sekarang pertanyaannya, bahagiakah dia dengan gelar itu? Tidak. Kenapa dia perjuangan seperti itu? Karena dia anggap bahagia. Dan berapa banyak orang berjuang mati-matian, setelah sampai pada tingkatannya nyesel dia itu, capek. Dan dalam kehidupan dunia ini, ingat loh ya, nggak bisa orang langsung jilid gudeg, itu nggak bisa. Saya pengen jadi presiden misalnya, atau saya pengen jadi jenderal. Nanti saya setelah pensiun jadi jenderal, saya pengen hafizul Quran. Bisa nggak langsung pensiun jadi jenderal jadi hafizul Quran? Bisa nggak? Susah. Kita bisa ngaji ketimik pelan-pelan loh. Kita bisa ibadah pelan-pelan terus dengan tahapan. Nggak mungkin bim salabim, nggak mungkin abadan gitu, abadan. Ini di sini makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sesungguhnya kesenangan dunia adalah kesenangan yang menipu. Berapa banyak membayangkan, aku kalau punya istri cantik aku akan bahagia. Tatkala punya istri cantik, stres dia. Saya kalau punya mobil banyak saya akan bahagia. Tatkala punya mobil banyak dirental sama orang dibawa kabur, stres dia. Saya kalau bisa jadi bupati, jadi ini saya bahagia. Ternyata jadi bupati diturunkan, stres, waliyadzubillah. Maka di sini dibutuhkan ya, di antaranya apa tadi? Apa ya? Ya, targetnya yaitu apa tadi? Ya, ini di antaranya meninggalkan apa? Debat. Di sini ya, Rasulullah SAW mengatakan anna za'imun
Ana za'imu baitin fi rabbil jannah liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqa. Aku adalah penjamin bagi orang-orang yang meninggalkan debat. Aku adalah orang penjamin di atasnya surga, di puncaknya surga bagi mereka yang meninggalkan debat walaupun itu benar. Walaupun itu apa? Benar. Jadi terkadang benar, ya sudahlah. Gimana lagi, wong nggak mau kok. Ya. Dan kadang Syekh Albani mengatakan memang tidak semua dalam perkara itu pasti harus ada dalilnya gitu. Dalil secara nas gitu kan. Ya nggak mungkin lah ya, nggak mungkin. Dalil secara nas Al-Qur'annya mana gitu, hadisnya mana, nggak mungkin. Kadang diambil dari dalil-dalil umum. Ya, dalil apa? Umum gitu. Lah terkadang orang minta dalil gitu. Mana dalilnya? Nas gitu. Ya, dalilnya nas. Nah, dalilnya mana? Ya kadang nggak dijumpai. Tapi ada dalil secara umum. Lah kemudian diikuti dalil secara umum tersebut. Seperti misalnya pernah ada sebuah rapat ya. Rapat ya intinya kita dipaksa untuk bayar sedekah bumi. Nah, kita tetap tidak mau karena ini menyangkut keyakinan. Nah, kemudian akhirnya sama pihak KUA, sama pihak yang lainnya kita dibela. Tadinya pihak KUA membela kita, tapi setelah paham akhirnya pihak KUA membela kita. Nah, karena membela kita sama orang yang ingin menjatuhkan kita, nanya ke pihak KUA. Tanya gini, maaf, saya ini orang bodoh nggak tahu agama. Saya minta dalil dari Al-Quran ataupun hadis satu saja yang menunjukkan adanya KUA di dalam Al-Quran. Coba, ada nggak KUA di dalam Al-Quran? Nggak ada kan? Akhirnya kepala KUA-nya diem itu loh, diem 1000 bahasa gitu loh, mati kutu di situ di acara itu. Sebenarnya ada nggak KUA di dalam Al-Quran? Nah, dalil khusus nggak ada, tapi dalil umum ada, yaitu pada kata atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Dari ulil amri kita membikin anakan-anakan untuk kepanjangan tangan hukum mereka KUA, sehingga pada perkara-perkara yang ma'ruf ya kita ikutin gitu. Wong itu termasuk kepanjangan dari pemerintah kok, gitu. Iya, dalilnya mana? Itu tadi atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Kita lanjutkan. Jadi meninggalkan debat walaupun itu benar gitu. Jadi kalau misalnya kita debat ya paling menjelaskan ini begini. Ya makanya saya tidak suka bantah-bantah di medsos dan sebagainya, nggak suka. Tapi di Masjid Taklim tetap sampaikan sebagai kontrol gitu. Beredarnya banyak hal yang tidak dibangun di atas apa? Ilmu. Jadi meninggalkan debat walaupun benar, ini jaminannya adalah surga. Berikutnya meninggalkan gurauan walaupun itu benar. Kata Rasulullah SAW, an-nazaimun ya, Rabbil jannah, aslinya fi Rabbil jannah liman tarakal mira wa in kana muhiqqa. Aku adalah penjamin di tengah-tengah surga. Ana zaimun fi baiti fi wasatil jannah liman tarakal kadzib wa in kana maziha. Ini tadi yang tadi udah kita baca hadisnya. Aku adalah penjamin di tengah-tengah surga, di rumah di tengah surga bagi yang meninggalkan dusta walaupun itu adalah benar. Jadi meninggalkan debat walaupun benar atau dusta walaupun itu hanya bercanda. Di antaranya lagi yang Anda tulis di sini adalah ya terus-menerus di dalam suci, toharoh. Ini toharoh ini jarang yang mengamalkan. Jadi kalau kita batal kita wudu, kalau batal kita wudu, kalau batal kita wudu. Kalau sebagian orang-orang dahulu menjaga wudu. Ya, kalau kita kan jarang ya, batal ya sudah. Ya, kalau hukum membaca Al-Qur'an dalam keadaan tidak wudu, ya, kalau Al-Qur'annya mushafnya menyentuhnya tetap nggak boleh. Yang benar ini. Dalilnya la yamassuhu illa thahir, hadis Rasulullah sahih. Tidak boleh menyentuh mushaf Al-Qur'an kecuali suci. Kalau ayat la yamassuhu illal mutahharun itu memang betul, tidak menyentuh Al-Qur'an maksudnya yang ada di Lauhul Mahfuz illal mutahharun kecuali malaikat. Sehingga dengan dalil ini sebagian orang mengatakan kita dalam keadaan tidak berwudu megang Al-Qur'an enggak apa-apa. Tetapi ternyata ada hadis la yamassu ila thahir, tidak boleh menyentuh Al-Qur'an kecuali dalam suci. Sehingga tatkala kita menyentuh Al-Qur'an harus dalam keadaan apa? Suci. Tapi di sini antara Al-Qur'an sama terjemahan itu beda. Kalau terjemahan atau tafsir boleh. Tapi kalau kita memegang Al-Qur'an kemudian ada pembatasnya, ya semoga head cover Al-Qur'an itu sebagai pembatas dengan ayat Al-Qur'an, nggak apa-apa.
Ya, atau kita kalau memang ya pakai lemek kalau dalam keadaan hadas. Ya, adapun kalau membaca boleh. Ya, termasuk wanita yang haid, nifas itu boleh membaca Al-Qur'an. Jadi yang dipermasalahan di sini adalah apa? Menyentuh mushaf Al-Qur'an. Nah, di sini ada bab terus menjaga kesucian, ini penyebab masuk ke dalam surga. Berikutnya hadirin azani wa azakumullah, ini di bab yang terakhir, ini yang menjadi pembahasan adalah ya di sini yang terakhir yaitu kita fokus ya mengupayakan keluarga kita untuk masuk ke dalam surga. Di sini ada ayat-ayat, ada dalil-dalil yang menjelaskan bahwasanya kita bisa berkumpul dengan ahli surga, dengan keluarga-keluarga kita di surga. Ini. Lahadrun azani wa azakumullah. Jadi segala kenikmatan yang ada di surga itu akan Allah berikan. Akan Allah apa? Berikan. Allah SWT berfirman di dalam surat Ar-Ra'd ayat 23 sampai 24, Jannatu adnin yadkhulunaha. Surga yang penuh dengan kenikmatan, surga Aden. Yadkhulunaha, yang masuk ke surga Aden tersebut adalah ya, wa man sholaha min abaihim. Jadi yang masuk ke surga adalah ya, wa man sholaha min abaihim, dari bapak-bapak mereka yang solih. Soleh itu yang pertama yang jelas tidak berbuat syirik ya, dari bapak-bapak mereka. Bapak-bapak ya artinya mbahnya dan seterusnya sana, bapak. Kalau dalam Islam itu istilahnya bapak. Jadi bapak kita, bapaknya bapak, bapaknya bapak, bapak terus gitu. Jadi bapak terus sana, ke atas bapak. Jadi nggak ada istilah buyut, ya, canggah, wareng, gantung siwur. Terus sampai terakhir trah. Ya, trah itu puncak dari urutan yang ada. Ya, tapi kalau secara syariat ini masih belum selesai ini. Ya, trah ini masih ke atas lagi. Jadi di sini dikatakan masuk ke dalam surga bersama bapak-bapak mereka yang soleh. Masya Allah. Moyang kita siapa ya? Kita tahu moyang kita? Tahu nggak moyang kita? Nabi Nuh gitu ya, mungkin Nabi Adam gitu ya, itu betul. Itu paling mungkin. Tapi kalau orang mengatakan kita itu katanya dari Yunan, ya kan? Tapi kita kan juga nggak tahu Yunan itu siapa. Yunan itu katanya bukan Yunani, tapi dari suku Melayu Yunan itu, ya kan? Kita nggak bisa mbah-mbah kita siapa, sudah terputus. Sekarang itu sudah ada. Ya, bahkan pernah nih saya dengar nih, ini sebenarnya nggak boleh. Orang-orang Yaman manggil teman-teman, orang Indonesia keturunannya orang Hindu gitu. Boleh nggak bilang seperti itu? Nggak boleh. Tapi kadang orang-orang Indonesia juga karena sakit hati juga malah, orang Arab keturunannya Abu Jahal, Abu Lahab gitu loh. Boleh nggak kayak gitu? Nggak boleh, tetap nggak boleh. Kita nggak tahu bapak-bapak kita di mana, kita sudah putus kok. Ya, nggak ada punya catatan silsilah itu, nggak ada kita itu, mentok itu sudah. Nah, keturunan siapa yang mbuhis pokoknya. Lah, kita nanti akan bersama di surga bersama bapak-bapak kita, tapi yang soleh. Ya. Wa azwajihim, dan istri-istri mereka. Masya Allah. Ya, dengan apa? Istri-istri mereka. Kenapa kok dibahas istri-istri? Ya karena memang termasuk kesenangan manusia di dunia adalah apa? Istri. Cuman di surga sudah tidak ada apa? Cemburu. Tidak ada cemburu. Kemudian wanita dari anak Adam itu menjadi pemimpin istri-istri suaminya dari kalangan bidadari. Misalnya ada orang, ini orang punya istri berapa? 4, masuk surga, ya kan? Maka istrinya dia di dunia yang 4 ini ya akan menjadi pemimpin bidadari yang 70. Laporan cemburu, ya udah beda alamnya. Nanti tambah lagi bonus, ya 2 dari anak Adam. Jadi kalau ada laki-laki masuk surga punya istri 4 di dunia, maka dia bersama istri-istri mereka yang ada di dunia tadi. Lah istri-istri yang ada di dunia itu tidak dapat bidadari. Kalau laki-laki dapat bidadari, kalau perempuan dapat bidadara, ya kan? Ini konyol.
Karena kemuliaan wanita itu bukan dapat bidadara. Ya kan konyol, pelecehan, ya kan pelecehan. Masa perempuan buat kayak gitu kan nggak mungkin. Kalau laki-laki memang perkaranya berbeda. Tetapi dia jadi pemimpin bidadari dan ini pemuliaan. Dan di sini tidak ada cemburu. Makanya kalau ada istri disakiti hatinya sama suami, disakiti hatinya sama ada suami disakiti hatinya sama istri di dunia, para bidadari yang ada di surga marah. Itu jatah kamu di dunia. Jangan kamu sakiti. Nanti dia akan menjadi milik kami di akhirat. Gak terima. Gitu. Ya, jadi sama istri-istrinya ya. 4 tambah berapa? 2 tambah berapa? 70. Ada yang bilang, "Yora kuat." Betul-betul ada yang bilang itu. Ya kesel orang mungkin gitu. Ketahuilah di dunia itu berbeda dengan di dunia itu berbeda dengan di akhirat. Jadi berbeda. Kita lanjutkan ya, bersama istri-istri mereka, wa dzurriyyatihim, dan anak-anak mereka. Ya. Wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Dan juga bersama para malaikat yang menyertai mereka masuk dari segala pintu. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar. Di sini dikatakan salamun alaikum. Jadi ucapan yang diucapkan untuk penduduk surga adalah salam. Salamun alaikum. Jadi jangan mau diganti dengan selain ini. Ya. Masyarakat kaum muslimin kadang luar biasa, ya kan? Atau ada lagi sebagian lagi pagi, ya kan? Sukses, ya kan? Luar biasa. Ini maaf ya. Kalau kita bahasakan sampah kayaknya terlalu keras gitu ya. Ya, ini janganlah. Tetap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamun alaikum salam. Jadi jangan kata-kata yang lain. Halo, wah itu jangan. Ya kan? Ada yang bilang halo gitu. Bos, gimana bos? Siap, bos. Insyaallah, tayyib, insyaallah, khair, insyaallah. Dengan kata-kata itu jangan dibuang itu, ya kan? Jangan tidak. Masya Allah. Ya, jadi kalau ada yang suka kayak gitu dibuanglah. Ya, memang itu kata-kata penyemangat. Kadang yes, bisa. Hey, itu jangan itu. Tapi itu memang dipasarkan. Mungkin itu akan menimbulkan semangat ya, tapi itu jangan pakai itu. Ini yang membedakan antara pendidikan secara Islam, secara sunnah dengan pendidikan yang di luar Islam dan di luar sunnah. Sudah pernah dengar? Yes, itu udah pernah? Tepuk santri, ya kan? Jadi ucapan yang disampaikan oleh orang-orang ya, tatkala oleh para malaikat tatkala melihat orang-orang yang masuk surga, ucapannya adalah apa? Salamun alaikum bima sabartum, dengan apa yang kalian bersabar. Berarti di dunia ini memang kita sabar seperti ngaji ini. Ya Allah, ngaji iki ora rampung-rampung, arep ngantuk kepriwe, orang ngantuk kepriwe, ditahan angel, ora ditahan rikuh kepriwe ada. Ya Allah, moga-moga cepet rampung. Dipikir jame mandek maning, masyaallah. Kita taklim apa gitu. Jadi memang bersabar. Ya, di sini dikatakan ya bima sabartum fa ni'ma uqbadar. Sesungguhnya senikmat-nikmat kembali ya tatkala di surga. Ya, jadi jangan mau terpalingkan dari surga. Dan para sahabat itu kangen sekali dengan surga. Bahkan ada sebuah judulnya Syauqul Abrar ila Daril Qarar. Kangennya orang-orang yang baik untuk masuk ke dalam surga. Sampai tatkala mereka tertidur karena sangat kangen ke surga, tangan-tangan mereka apa? Bersentuhan dengan tangan sendiri, namanya tidur. Seakan-akan dia sedang bersentuhan dengan apa? Bidadari. Masya Allah. Pada tangannya dia ini sentuhan dengan bidadari, rasanya kayak apa nggak tahu. Padahal ini tangannya sendiri kok seakan-akan bersentuhan dengan bidadari. Kenapa? Kangennya terhadap surga. Pernahkah kita kangen terhadap surga? Ini. Ya, makanya yang gabut-gabut bahaya loh. Yang woles-woles bahaya ini. Hati-hati loh. Apalagi yang maaf-maaf yang galau ini bahaya loh. Hati-hati loh. Ngeri ini. Karena kangennya ini berbahaya. Adapun kangen terhadap surga ini seperti ini. Bayangkan bersentuhan dengan bidadari, kayak apa rasa bahagianya coba. Ya kan?
Masya Allah gitu loh. Ada orang nunggu, ya kapan kamu akadnya? 3 bulan lagi. Wah, udah kangen sekali sama calon istri, kangen sekali. Baru lihat sekali nazar. Sebelumnya belum pernah kenal dan seterusnya, kangen banget, terbayang terus. Saking kangennya sampai sentuhan dengan calon wanita yang mau dinikahi, diakadinya, sentuhan. Masya Allah. Ya kan? Lah ini dengan bidadari, bayangkan. Bahkan Rasulullah SAW sampai tangannya kayak gini. Ya, karena membayangkan di situ ada buah-buahan dari surga. Pernahkah kita kangen seperti ini? Nah, berarti kalau belum pernah, ini penting ya. Ibnu Qayyim juga menulis buku, ya, namanya ada yang diterjemahkan dengan Tamasya ke Surga. Ya, beliau menulis buku tentang masalah surga. Begitulah hadirin azani wa azakumullah. Kemudian ada ayat yang khusus yang menjelaskan tentang masalah ini, yaitu di dalam surat, ya, qadarullah suratnya ini, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina amanu wa taba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min 'amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahin." Allah Subhanahu wa taala mengatakan walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Dikatakan di sini orang-orang yang beriman. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa taba'athum dzurriyyatuhum," dan diikutkan kepada mereka anak turunan mereka. Jadi misalnya bapaknya di surga, ya nomor 5, ya, setahu saya ada tingkatan 18 tingkatan surga. Anaknya di tingkatan 18, ya kan? Ini anaknya itu nanti sama Allah SWT diangkat ke atas, digabungkan bersama siapa? Bapaknya. Ya, digabungkan bersama apa? Bapaknya. Alhaqna bihim dzurriyyatahum, anak turunan mereka. Wa ma alatnahu min amalihim, dan kami tidak menyia-nyiakan sedikit pun amalan mereka. Sekarang anak itu amalannya siapa? Amalan bapaknya. Sehingga tatkala anaknya kok di surga yang bawah, waktu itu amalan dia, maka akan digabungkan bersama bapaknya. Dan tatkala anak-anaknya itu beramal soleh dan anaknya itu tidak meniatkan untuk bapaknya, bapaknya tetap dapat amalan soleh tersebut. Kan orang sering nanya, "Ustadz, ini saya mau berkurban untuk bapak saya yang sudah meninggal, boleh apa enggak?" Kalau dari sisi boleh, boleh. Tetapi kalau dari sisi tuntunan enggak ada seperti itu. Kenapa? Kalau misalnya anaknya ini tidak meniatkan kurbannya itu untuk bapaknya, dia menyembelih kurban, bapaknya dapat pahala kurban. Ini saat saya mau nanya, akikah untuk bapak saya yang telah mati. Oh, enggak ada dalilnya. Nah, itu ada dalil mengatakan, ya, aka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idz ba'atsahu nabiyya, Rasulullah mengakui dirinya sendiri setelah jadi nabi, itu hadisnya lemah. Jadi bagaimana? Rasulullah tidak mengakikoi dirinya sendiri. Sedangkan hukum akikah adalah sunnah muakkadah. Jadi Rasul tidak mengakikoi. Kenapa? Karena beliau sudah gede, baru apa? Ya, masalah akikah dan sebagainya, hukum-hukumnya. Jadi di sini anak termasuk amalan orang tua. Jadi digabungkan. Kullu imri'in bima kasaba rahin, setiap orang dengan apa yang dia kerjakan ini saling keterkaitan. Nah, ini berarti segala kesenangan bagi penduduk surga, di antaranya ketemu anak, ketemu istri, ketemu saudara, ya, akan menjadi kenyataan tatkala anak-anaknya, istri-istrinya, teman-temannya, ya, berada apa? Di surga. Karena memang Allah berikan keinginan para penduduk surga untuk mendapatkan kenikmatan. Di antara kenikmatannya adalah bersama dengan anggota keluarga. Ya, jadi ya tadi sudah kita sampaikan tentang bahaya rontoknya amalan, kemudian amalan soleh, kemudian apa yang kita targetkan bukan hanya diri kita, tapi keluarga kita, anak-anak kita bisa berkumpul di surga, dan tidak ada alternatif lain. Tidak ada alternatif lain. Jadi selain surga adalah apa? Neraka. Dan Rasulullah SAW mengatakan, "Idza sa'altumul jannata fas'alil firdausi a'la." Dan apabila kalian minta surga, suruh minta surga firdaus. Jangan sampai mengatakan, "Ya Allah, nek aku melebung surga ya alhamdulillah, ora ya ora apa-apa." Itu jangan. Ya, karena sebagian orang mengatakan begini, "Ya Allah,
Ya, aku bukan termasuk ahli penduduk surga, tetapi aku juga tidak mampu dimasukkan ke dalam neraka. Ini juga salah. Tetap minta surga Firdaus. Lah, doa amalan saya begini, kekurangan saya begini, saya kotor dan sebagainya. Udahlah, jangan pedulikan. Saya masih punya ini, udah jangan pedulikan. Pokoknya terus begitu, bangun. Karena itu yang diperintahkan oleh Allah. Pernah satu ketika ada orang minta kepada Nabi Musa, apa yang kamu minta? Surga Firdaus. Wah, kamu nggak layak dan seterusnya. Tapi kenyataan dia tetap minta surga Firdaus. Ternyata benar oleh Allah SWT permintaan ini diterima dan dimasukkan ke dalam surga Firdaus. Jadi sering kelemahan hati menyebabkan kita suudzon kepada Allah. Kelemahan hati ini sering menjadikan kita suudzon kepada Allah. Sering kelemahan hati misalnya di masa-masa sulit seperti ini, ada orang misalnya ya penghasilannya misalnya 50.000 misalnya, dia punya utang berapa? 500 juta. Nah, tentunya dia akan mikir bagaimana mungkin saya bisa nyari utang, ya kan? 50.000 utangnya 500 juta, ya kan? Masya Allah. Tetapi kalau dia yakin akan ada pertolongan Allah dan sebagainya, tatkala orang yang tadi ya diutangi 500 juta kemudian mengikhlaskan, utangnya jadi lunas atau tidak lunas? Lunas. Lah, itu bisanya lunas itu asbabnya kenapa? Cuman hatinya dibolak-balikan aja oleh Allah, coba, ya kan? Iya, cuman hatinya dibolak-balikan aja. Makanya lihat orang pendosa yang sangat dosa juga jangan putus asa. Melihat orang yang soleh juga jangan terus lupa diri, jangan sudah. Yang pendosa bisa jadi masuk hidayah, dapat hidayah. Ya, termasuk kita melihat diri kita, keluarga kita harus optimis dan harus diperjuangkan. Memang kebaikan itu tidak langsung blik, itu nggak bertahap, nggak apa-apa. Ikuti polanya sampai akhirnya Allah memudahkan kita untuk sebagaimana diniatkan, yaitu masuk ke dalam surga. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Ya, saya tutup dulu. Kalau memang mau ada pertanyaan, tafadhol. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.